Tuhan, Kau setia dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih dan setiamu dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup Tuhan di dalam penyertaan Tuhan di masa-masa yang sukar dan sulit ini menjelang akhir zaman ini ya Tuhan. Biar kami terus mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatangan-Mu Tuhan Yesus pada kali yang kedua, agar hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, mengganggu konsentrasi kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mengundang Roh Kudus Tuhan bekerja mencengkeram hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi firman yang hidup, yang boleh tumbuh di dalam tanah hati kami yang baik, sehingga kami boleh berbuah dan mengalami perubahan hidup. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan Shalom. Silakan saudara. Ya, baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema untuk menyatakan kuasa Allah. Ya, apa maksudnya? Coba kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Ya, temanya adalah untuk menyatakan kuasa Allah. Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 kita membaca di ayat yang pertama, Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Ya, kita baca sampai yang ketiga dulu ya. Oke, kita akan baca. Saya baca dulu, saudara, ayat yang kedua. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang kedua. Sama-sama ayat yang ketiga, 23. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, saudara, firman Tuhan katakan bahwa ada penderitaan yang disebabkan karena dosa. Ada juga penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ya, untuk menguji iman saudara dan saya, supaya iman kita boleh bertumbuh dan kita boleh melihat kuasa Tuhan. Amin. Saudara mau lihat kuasa Tuhan? Ya, saudara, di tengah-tengah kehidupan yang semakin sukar, nanti akan banyak orang yang murtad meninggalkan Tuhan, ya, karena tidak kuat. Yang terutama masalah ekonomi. Ya, saudara nanti lihat akan ke depan. Ya, banyak orang yang akan mengalami ketawaran hati dan tidak kuat, terutama masalah ekonomi, ya. Nah, karena itu saudara haruslah gereja dibekali dengan iman yang kuat, yang percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, sehingga saudara di masa yang sukar dan sulit, saudara kita tetap melihat kuasa Tuhan. Ya, saudara, walaupun saudara tidak menurut waktunya kita, tetapi kita mau bertekun terus di dalam iman. Katakan sama-sama, bertekun dalam iman. Ya, nah saudara, hal yang sama dikatakan juga di dalam firman Tuhan, bahwa tadi murid-muridnya bertanya kepada Yesus pada saat dia melihat orang yang saudara buta sejak lahirnya. Ini dosa siapa? Dosa dia sendiri atau dosa orang tuanya? Ya, bisa memang penderitaan itu disebabkan karena dosanya sendiri atau dosa daripada orang tua, bisa, ya. Karena itu saudara, kita sebagai orang tua harus menjaga hidup kita supaya anak-anak kita tidak menjadi korban. Amin. Ya, saudara, perhatikan kasus yang sedang viral di sini tentang pengadilan penghakiman Sambo, saudara, ya. Kita lihat bahwa anak-anaknya turut menanggung akibat dari dosa daripada orang tuanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menjaga diri kita agar kita tetap hidup dalam kekudusan. Amin. Kita hidup dalam kebenaran, ya, supaya jangan generasi di bawah kita, saudara, menjadi rusak oleh karena perbuatan kita, ya. Oleh karena itu dimulai daripada kita. Kalau Tuhan belum datang, biarlah kita boleh menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan anak-anak kita, ya. Nah, saudara, ada juga dosa yang diakibatkan oleh karena penderitaan yang disebabkan oleh karena saudara diri kita sendiri. Apa yang kita tabur itu yang kita akan tuai, ya. Saudara, itu yang kita alami, ya. Namun saudara, tidak semua penderitaan disebabkan karena dosa. Tidak semua, ya. Ada penderitaan-penderitaan yang memang seperti Ayub, ya. Ayub
Firman Tuhan katakan, ya, Tuhan berkata kepada saudara, iblis yang berjalan keliling-keliling, ya, dia mau melihat cari mangsa yang bisa ditelannya. Dikatakan, lihat itu hambaku Ayub, dia seorang yang saleh, takut akan Tuhan, bergaul akan Tuhan. Namun Ayub mengalami penderitaan. Ya, nah saudara, yang mana yang kita, ya saudara, alami? Ya tentunya jangan sampai kita menderita karena dosa. Kalau kita menderita karena dosa, kita harus bertobat. Katakan sama-sama bertobat. Ya, mumpung masih ada kesempatan, ya. Namun kalau penderitaan kita karena kita sedang diproses oleh Tuhan, biarlah kita tetap bertahan. Katakan sama-sama bertahan. Ya, saudara, perubahan hidup itu, perubahan itu dalam bahasa aslinya adalah metamorfosa. Metamorfosa itu adalah gambaran bagaimana saudara ulat kemudian menjadi kepompong, dan kepompong itu menjadi kupu-kupu. Ya, ulat yang tadinya rakus, saudara, apapun itu dimakan saudara dan menjijikan, kemudian dia harus masuk dalam kepompong. Ya, nah kepompong itu bicara tentang proses kehidupan manusia. Ya, saudara, dan proses ulat menjadi kepompong itu, saudara, perlu waktu. Ya, perlu waktu, nggak bisa saudara proses itu harus dipercepat, tidak bisa. Ya, untuk menjadi seperti Yesus, saudara, kita perlu proses. Katakan sama-sama proses. Ya, mungkin prosesnya adalah seumur hidup saudara dan saya, karena memang perubahan karakter itu tidak mudah. Kalau saudara, ya, dari tubuh lahiriah yang tadinya jelek bisa jadi cantik, saudara. Ya, bisa. Itu dengan cepat. Operasi plastik ada, make up ada. Yang tadinya jelek, saudara, bisa tiba-tiba bisa cantik. Itu namanya makeover, saudara. Makeover, dipermak semuanya. Bisa hidung pesek jadi mancung, saudara. Bisa, ya. Kemudian bulu mata bisa pakai bulu mata palsu yang dia panjang-panjang, saudara. Ya, padahal itu palsu semua. Bisa. Tetapi manusia batin nggak bisa. Manusia batin itu perlu proses. Katakan sama-sama perlu proses. Kesabaran saudara diproses, ya. Saudara, kesombongan saudara. Masalah manusia kan sebenarnya kesombongan, ya. Saudara, kalau kita rendah hati, tentu kita gampang dibentuk oleh Tuhan. Ya, karena itu katakan sama-sama, saya harus rendah hati. Ya, nah saudara, untuk membuat orang rendah hati itu perlu diproses. Gak mungkin saudara dengan hasil doa. Doa itu gak bisa mengubah, tetapi proses kehidupan itu bisa mengubah hidup kita. Ya, nah saudara, justru di masa-masa kesukaran itu ada dua orang. Yang satu, saudara, tipe orang dia akan meninggalkan Tuhan dan dia murtad. Tetapi ada satu orang yang mau bertahan, seperti saudara apa? Ulat di dalam kepompong. Dia mau bertahan. Selama dibentuk itu memang gak mudah, sakit rasanya. Namun saudara, itu buat kebaikan kita. Katakan sama-sama, buat kebaikan kita. Ya, saudara, seperti Bapa yang mendidik anak-anaknya, demikian juga kita dididik oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita menyambut Allah itu sebagai Bapa kita. Tidak ada agama lain yang menyebut Allah itu sebagai Bapa. Namun hanya kekristenan yang Yesus ajarkan tentang doa Bapa kami. Kalau kamu berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Artinya kalau kita menyebut Allah sebagai Bapa, anaknya siapa, saudara? Anaknya itu adalah kita, ya. Nah, kalau kita anak, kita harus siap dididik oleh Tuhan, ya. Buat apa? Buat kebaikan saudara dan saya. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ada penderitaan juga yang disebabkan karena kita dibentuk, diizinkan Tuhan terjadi, ya. Karena memang saudara, yang Tuhan lihat itu adalah sikap kita, karakter kita pada saat kita mengalami pergumulan hidup. Ya, jadi yang Tuhan lihat adalah sikap kita, karakter kita pada saat kita mengalami penderitaan. Ya, oleh karena itu Tuhan mengajar kita, saudara dan saya, kalau kita Kristen yang sudah dewasa, maka kita nggak lagi bersungut-sungut dan mengeluh. Mungkin sesaat, ya, kita bersungut dan mengeluh sesaat, tapi segera kita sadar, oh ternyata itu dosa. Sia-sia bersungut dan mengeluh, itu hanya menambah beban. Ya, kalau orang mengalami kesukaran dan kesulitan dan dia bersungut-sungut, itu pasti tambah berat masalah hidup kita. Kalau nggak percaya, coba dicoba, saudara. Ya, akhirnya kita nyalahkan keadaan, kita nyalahkan orang-orang, dan akhirnya kita menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Amin. Ya, oleh karena itu saudara dan saya jangan pernah bersungut-sungut.
Ya, katakan sama-sama, aku gak bersungut-sungut. Tapi apa? Bersyukur. Saudara, satu saat bumi ini akan digoncang oleh Tuhan. Ya. Dan bukan hanya bumi, langit pun akan tergoncang. Ya. Dan firman Tuhan katakan, saudara, menjelang kedatangannya memang akan terjadi seperti itu. Namun dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersyukur, yang kedua adalah beribadah. Katakan sama-sama, bersyukur. Yang kedua apa? Beribadah. Karena di dalam ibadah di situ ada firman yang menumbuhkan iman kita. Di dalam ibadah itu ada doa. Hubungan kita dekat dengan Tuhan. Ya, saudara, supaya apa? Supaya saudara dan saya kuat. Saudara mau tetap kuat dalam Tuhan? Ya, karena itu jangan tinggalkan ibadah. Ya, saudara, yang lain yang boleh kita tinggalkan, tapi ibadah kita tidak boleh tinggalkan. Ya, saudara, nah ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus agar pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Artinya saudara, setiap kita harus mengalami kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan itu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana saudara dan saya mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, harus melalui masalah persoalan hidup. Kalau saudara mau mukjizat terjadi dalam hidup saudara, harus melalui masalah persoalan. Kalau saudara mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan, saudara ya dibentuk oleh Tuhan, saudara diubah menjadi seperti Yesus, harus melalui persoalan hidup. Ya, tidak bisa tidak melalui persoalan, harus melalui persoalan hidup. Ya, saudara, Tuhan bilang di dalam dunia itu kita harus bergumul. Ya, itu sebabnya saudara jangan taruh hati kita ke dunia ini. Karena dunia ini akan lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, tapi taruh hati saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, karena itu saudara, siaplah kita diproses dan dibentuk, dimurnikan oleh Tuhan terus dari hari ke hari, seperti emas yang dimurnikan dengan api. Sehingga semua kotoran-kotoran saudara, dosa-dosa itu terus disingkirkan, ya, dipisahkan oleh Tuhan. Ya, nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ini firman Tuhan katakan agar, firman Tuhan katakan apa? Yesus katakan apa? Agar pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam siapa? Di dalam Dia. Ya, ini penderitaan yang diizinkan supaya kita mengalami kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Bagaimana saudara tahu Tuhan itu mengasihi kita? Ya, lewat masalah. Dan lewat masalah itu saudara mengalami pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Amin. Nah, saudara yang terkasih, hal yang sama juga dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya, saudara, orang buta tadi, kalau saudara baca terus ayatnya, bahwa orang buta yang sejak lahirnya itu akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Ya, nah saudara, yang terpenting adalah respons kita, cara pandang kita dalam kita melihat setiap persoalan hidup. Katakan sama-sama, cara pandang kita. Cara pandang saudara terhadap masalah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan sama-sama, harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai pengertian sendiri. Tidak boleh. Karena saudara sudah mulai bertekun dalam firman, saudara tahu kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Dari apa? Dari dosa. Memerdekakan kita dari apa? Dari ketakutan, dari kekhawatiran yang selama ini saudara kita khawatir, kita takut, kita cemas karena kita tak tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian kita bersungut-sungut, kita mengeluh. Saudara, itu manusia pada umumnya. Ya. Namun saudara, bukan demikian. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Katakan sama-sama, saya adalah anak Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Ya, saudara, di Yohanes pasal yang ke-11, ya, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, tetapi Yesus juga membangkitkan orang-orang yang sudah mati. Lazarus yang sudah 4 hari saudara berbau busuk, namun Tuhan bisa sanggup membangkitkan orang yang mati, orang yang tidak punya pengharapan lagi. Saudara, banyak nanti akhir zaman orang-orang itu sudah putus asa ngadapin kehidupan ini, sehingga tidak sedikit mereka yang bunuh diri. Ya, saudara, kita lihat banyak orang
orang sekarang tambah jahat ya. Saudara lihat kasus penculikan anak sekarang, mereka nggak peduli anak kecil diculik, saudara, ya buat supaya demi dirinya dicukupkan secara ekonomi. Betul apa enggak? Akar kejahatan itu cinta uang, betul Tuhan bilang. Ya, bahkan saudara ada ayah yang juga saudara tega ya menyuruh pembunuh ya untuk membunuh anaknya yang berusia 2 tahun. Itu kasus Wawon, saudara. 2 tahun. Ya, bayangkan. Ya, dia beristri 6, kemudian istri-istrinya juga saudara mereka yang tahu perbuatannya itu disuruh dibunuh. Ya saudara, bukan mengatasnamakan dia, tetapi saudara orang lain, dia pakai 2 suara, sehingga saudara orang yang disuruh bunuh itu percaya saja dengan imbalan uang, dapat uang saudara berapa ratus juta. Kita lihat segala saudara kejahatan zaman sekarang. Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa pada akhir zaman kasih menjadi dingin. Gak ada lagi kasih. Namun saudara dan saya harus mengasihi dengan segenap hati. Amin. Nah saudara, saat saudara Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus melalui perantaran seseorang, maka saudara bahwa Lazarus itu sedang sakit, maka apa kata Tuhan Yesus? Ayat yang keempat dari Yohanes 11 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan apa? Membawa kematian. Terus, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Terus, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi tujuan endingnya saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan, endingnya adalah agar nama Yesus Tuhan kita dimuliakan. Amin. Ya, karena pada akhir zaman saudara bisa lihat banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, bahkan mereka yang melecehkan Tuhan Yesus, saudara, ya, saudara menghina Tuhan kita. Namun saudara, kita tidak boleh menjadi pembela, biar dia sendiri yang menjadi pembela, saudara, karena dia adalah Tuhan. Amin. Ya, saudara, masalah diizinkan terjadi supaya saudara dan saya melihat kuasa Tuhan. Katakan sama-sama, melihat kuasa Tuhan. Dan kalau saudara sudah mengalami kuasa Tuhan, maka tujuan yang akhirnya adalah kita harus memuliakan Tuhan. Katakan sama-sama, memuliakan Tuhan. Jangan kita ada masalah, kita doa nangis-nangis di gereja, di rumah kita bergumul nangis-nangis, tapi setelah kita dijawab, kita udah gak setia lagi sama Tuhan. Kita kembali lagi dalam hidup kita yang lama. Harusnya saudara, masalah hidup itu dapat digunakan Tuhan untuk mengubah hidup saudara dan saya, ya, supaya kita boleh bertobat dan benar sungguh-sungguh cari akan Tuhan, ya. Nah saudara, dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kuasa Tuhan, agar pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalamnya, di dalam saudara dan saya. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan? Di tahun ini, tahun ke depan, sebelum kita mati meninggalkan dunia ini, saudara, biarlah kita mengalami pemeliharaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Ya, saudara, mungkin tidak menurut apa yang menjadi waktunya kita, tetapi biarlah itu menjadi waktunya Tuhan, ya. Nah saudara yang terkasih, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20 dan 22 dikatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan dia dari semuanya itu. Ya, tetapi kemalangan akan mematikan orang yang fasik. Jadi saudara, ada 2, orang benar menderita, orang fasik menderita, sama-sama menderita. Ya, dua-duanya menderita. Memang dalam dunia kita sama-sama menderita. Tetapi bedanya, yang satu dilepaskan oleh Tuhan, yang satu tidak dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan akan mengakibatkan kematian. Ya, saudara, itu yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya, ya, bahwa Tuhan akan meluputkan kita semua, ya. Amin. Nah, saudara, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Allah, ya, dinyatakan dalam hidup kita? Yang pertama adalah percaya. Katakan sama-sama, 2, 3. Percaya. Ya. Nah saudara, yang pertama adalah percaya, ya. Nah ayat yang kelima,
dari Yohanes 11. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Orang yang dikasih Tuhan itu bukan berarti dia nggak punya masalah persoalan hidup. Bukan berarti dia tidak pernah sakit. Dia juga sama-sama. Karena di dalam dunia pasti ada sakit penyakit. Amin. Ya, bukan berarti tidak mengalami kesusahan. Memang tetap harus mengalami kesusahan. Karena dunia tempat kita tinggal adalah dunia berdosa. Bahkan harus mengalami kematian. Orang benar, saudara, ya cepat dipanggil Tuhan. Tapi kalau orang yang berdosa kok nggak dipanggil-panggil? Itu, biar dia aja yang dipanggil duluan. Tapi kenapa orang baik-baik, orang benar, kok cepat dipanggil Tuhan? Ya bagus dong, saudara. Karena dipanggil Tuhan dalam keadaan rohaninya di atas. Amin. Karena satu saat kita pun akan dipanggil Tuhan. Tapi kenapa orang berdosa kok nggak dipanggil-panggil Tuhan ya? Kita sumpah-sumpahin dia, saudara, supaya dia mati, saudara. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan. Katakan sama-sama, kesempatan. Ya, seringkali kita karena dongkol, kita karena benci, ya biar lu mati aja, saudara, ya. Waduh, saudara, ya. Tapi kasih Tuhan itu, saudara, tidak bersyarat. Tuhan itu panjang sabar. Betul apa enggak, saudara? Terutama dalam hidup siapa? Saya, katakan sama-sama, saya. Amin, betul apa enggak? Ya, tapi juga jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Jangan anggap enteng. Karena kesabaran Tuhan itu menuntut kita supaya kita bertobat. Ya, saudara, bagaimana kita mengalami kuasa Allah? Bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup orang benar? Ya, saudara dan saya. Yang pertama adalah percaya. Katakan sama-sama, 2, 3. Percaya. Ya, yang pertama adalah percaya. Ya, nah jadi Tuhan Yesus sengaja menunda kedatangannya itu 2 hari. Begitu kabar itu diberitakan, Tuhan gak langsung. Karena Tuhan tahu apa yang dia akan buat. Amin. Karena Tuhan sudah ngomong sebelumnya, lewat ini anak Allah akan dinyatakan, akan dimuliakan, kuasa Allah akan dimuliakan, dan anak Allah akan dimuliakan. Amin. Tuhan tahu apa yang dia mau lakukan. Ya, saudara, itu harus menurut waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, menurut waktunya Tuhan. Ya. Kemudian setelah itu baru dia berkata sama murid-muridnya, ayo kita ke Yudea. Kita akan ke tempat Lazarus, sebab aku datang ke sana. Ya, dikatakan aku akan membangunkan dia. Ya, Lazarus itu dikatakan, ya, di ayat yang ke-11, demikian perkataannya. Dan sudah dia berkata dan kepada mereka, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, jadi saudara, kalau orang benar itu mati itu dianggap sama Tuhan seperti tidur. Amin. Saya lihat kematian orang benar sama orang fasik itu beda. Saya pernah melayani orang fasik itu kematiannya menyeramkan. Saya pernah, saudara, melayani orang yang dia tidak pernah ke gereja, dia punya ilmu. Saudara, kematiannya matanya melotot. Kemudian saudara, jarinya saudara udah mau mencengkeram orang. Ternyata di kampung itu dia terkenal sebagai orang jagoan di sana, yang punya magic. Itu orang Kristen, jagoan di sana, saudara. Tetapi dia mati, ginjalnya pecah, saudara. Dan kemudian kita dipanggil untuk melayani sampai ke penguburan. Kematiannya sangat mengerikan. Dan pada saat kita buka dompetnya, banyak jimat-jimat di sana, saudara. Banyak jimat-jimat di sana. Ya. Namun, saudara, saya juga melayani orang benar yang dipanggil Tuhan. Itu seperti tertidur. Amin. Ya, saya bilang ini tidur apa dipanggil Tuhan? Ternyata, saudara, berbeda. Ya, saudara. Karena apa? Kalau saudara baca kisah tentang Lazarus dan orang kaya, saudara, orang benar yang jemput itu malaikat-malaikat. Saudara mau dijemput sama malaikat? Ya, tetapi saudara, kalau orang fasik, malaikat juga, tapi malaikat el maut, saudara. Ya, nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, ya, apa yang Yesus katakan, ya, di ayat yang ke-12. Maka kata murid-murid itu kepada Tuhan, jika ia tertidur, ia akan sembuh. Ya, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati.
Ayat yang ke-15 kita baca sama-sama. Coba 23. Yang keras 23. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat apa? Nah, saudara, hidup ini belajar percaya. Kenapa Tuhan bilang belajar percaya? Karena manusia itu susah untuk percaya. Karena percaya itu gak kelihatan. Sedangkan manusia pada umumnya pengen lihat dulu baru dia percaya. Pengen bukti dulu baru dia percaya Tuhan. Sedangkan iman itu saudara percaya dulu baru dia lihat bukti. Kan beda. Orang dunia kan dia pengen lihat bukti dulu baru dia percaya. Tetapi saudara, kalau iman itu yang Tuhan ajarkan, percaya dulu baru dia lihat buktinya, kuasa Tuhan. Amin. Dan yang dipercaya itu adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, iman itu percaya pada firman-Nya. Dia adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Ya. Saudara bisa pegang seseorang, dia bisa dipercaya, ya. Dari mana saudara bisa lihat orang itu bisa dipercaya? Dari perkataan. Kalau perkataannya sebentar dia berubah-berubah, orang itu nggak bisa dipercaya. Ya. Tapi kalau perkataannya teguh, saudara, dan dia menepati janjinya, maka orang itu bisa dipercaya. Amin. Nah, demikian juga Tuhan, ya. Nah, saudara, Tuhan bilang apa pada murid-muridnya? Syukurlah aku tidak hadir waktu itu. Berarti apa? Tuhan tahu apa yang Tuhan mau buat. Manusia pengennya cepat. Tapi saudara, itu masih dalam kepompong, sedang diproses. Apa yang diproses? Imannya. Apa yang diproses? Kesabarannya. Ya, seperti dalam kepompong. Nah, banyak orang gak tahan. Saudara, seperti siapa? Seperti Saul. Ya, saat Imam Eli memerintahkan, nanti kalau aku datang, ya, kau harus mempersembahkan korban, aku harus mempersembahkan korban. Ya, tapi karena musuhnya udah semakin dekat, dia udah ketakutan, dia nggak sabaran nunggu Imam Eli, maka dia melakukannya sendiri. Dia persembahkan korban di mesbah bakaran, saudara. Ya, dan begitu dia mulai mempersembahkan korban bakaran, baru Imam Eli datang. Nah, saudara, nggak sabar. Akhirnya apa? Akhirnya Saul ditolak. Kenapa? Karena dia tidak taat. Ya. Nah, saudara dan saya, biarlah kita boleh sabar menanti kedatangan Tuhan dan sabar menanti jawaban Tuhan. Amin. Bilang aja ini dalam kepompong, masih dalam kepompong. Ya. Sedang dibentuk. Ya, yang penting jangan ngambil jalan pintas. Jangan pakai pengertian sendiri. Ya. Saudara, kalau Tuhan bilang tenang, percaya. Aduh, Tuhan gimana bisa tenang, Tuhan? Aduh, sudah mau deket nih, ya, tagihan. Waduh, ya udah mau deket nih, Tuhan. Wah, udah gak sabar. Akhirnya ngutang sana, ngutang sini, ngutang sana, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Akhirnya kejebak sendiri dan akhirnya tambah susah. Kenapa? Karena gak ada iman. Ya, kita gak mau rendahkan diri, berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Ya, karena kita biasa, saudara, bertindak menurut pikiran dan pengertian kita sendiri. Ya, jadi saudara, saat kita mengalami penderitaan, yang Tuhan lihat adalah sikap kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, dikatakan yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah percaya. Katakan sama-sama, 2, 3. Percaya. Ya, percaya itu apa? Percaya akan firman Tuhan, walaupun belum melihat. Percaya dulu, ya. Baru kamu lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Aduh, susah. Ya, memang. Yang kita percaya adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Ya. Jadi iman itu mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saudara, di masa sukar, masa sih Tuhan nggak akan tolong kita. Selama kita mau bekerja, minta hikmat Tuhan. Toh pandemi 2 tahun kita bisa lewat, saudara. Ya, banyak pandemi orang yang putus asa, saudara, stres, depresi. Toh justru di masa sulit Tuhan pelihara kita.
Toh kami diberkati justru di masa pandemi di mana gereja 2 tahun itu tutup, tidak pernah ibadah. Segala kecukupan Tuhan berikan. Ya. Itu satu, saudara, yang tidak masuk di akal. Tapi Tuhan pelihara. Tuhan pelihara. Lihat burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan hiasi. Masakan kita anak Tuhan tidak dipelihara oleh Tuhan? Amin. Selama kita bekerja ya dan minta pimpinan Tuhan, maka jerih payah kita Tuhan sertai dan berkati. Tetapi orang fasik, walaupun dia keluar pagi hari dan sampai jauh malam, dia tidak mendapat hasil yang memuaskan. Ya. Nah, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama adalah percaya. 2, 3 percaya. Ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan? Percaya. Percaya. Percaya itu di mana sih, saudara? Di sini apa di sini? Ya di hati. Tuhan bilang dengan hati orang percaya. Ya. Kalau di sini, kenapa nggak di sini? Karena saudara, akal budi manusia itu masih terus diperbaharui. Tuhan bilang berubahlah pembaharuan budimu. Karena Tuhan tahu bahwa pikiran manusia itu, saudara, harus terus dibaharui. Namun percaya itu dengan hati, dengan roh kita. Amin. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku dan kita diselamatkan. Ya, saat hati kita percaya, kita bilang, Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Tuhan kita. Ya, biarlah mulut perkataan kita yang positif, memperkatakan firman Tuhan. Katakan sama-sama, memperkatakan firman Tuhan. Jangan unek-unek kita ngomong terus. Akhirnya orang yang dengar bukan tambah kuat, tambah lemah, saudara. Ya, percaya. Ya. Yang kedua, bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup orang benar. Yang kedua adalah, saudara, menurut waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Tadi ya, ke-6, ke-17 ya. Tadi ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 17 kita baca. Ayat 17. Kita baca sama-sama, 2, 3. Maka ketika Yesus tiba, didapati Lazarus telah berapa hari? 4 hari berbaring dalam kubur. Wah, saudara ya. Nah, terus kita baca lagi ya. Ayat 20 kita baca. 2, 3. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti gak mati. Saya mau tahu, Tuhan tahu gak apa yang dia mau lakukan? Tahu. Karena firman Tuhan bilang Tuhan sengaja menunda kedatangannya 2 hari. Sehingga pada saat dia sampai sudah 4 hari. Dia ketemu dengan Marta. Dan Lazarus sudah 4 hari mati. Ya. Wah, dikatakan, aduh Tuhan, Kau datang udah terlambat, udah gak ada harapan, sudah mati. Mati bagi manusia kan, saudara, itu sudah, bagi manusia itu akhir dari segalanya. Tetapi tidak bagi Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan mau menyatakan kuasanya bukan hanya Dia sebagai penyembuh, tetapi Allah yang membangkitkan orang yang mati. Amin. Saudara, kita bersyukur ada kebangkitan. Kalau nggak ada kebangkitan orang mati, sia-sia kita bertekun di dalam Tuhan. Mari kita makan minum, hidup bebas, pesta pora, hidup duniawi. Karena orang benar dengan orang yang fasik sama-sama mati, habis kita. Gak ada guna. Tapi karena ada kebangkitan orang mati, saudara, kita punya pengharapan. Amin. Sebab Dia hidup,
ada hari esok sebagai hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Apa yang paling ditakutkan manusia? Kematian. Kematian. Apa yang paling menyedihkan manusia? Kematian. Apalagi orang yang paling dikasihi. Nggak ada orang yang ditinggal orang dikasihi dia nggak nangis, pasti nangis. Betul apa enggak? Semua harta boleh hilang, semua boleh hilang. Nggak punya rumah nggak apa-apa, semua orang rela menjual semua aset-asetnya supaya saudaranya, orang yang dikasihinya itu sembuh dari sakitnya. Nggak apa-apa, dia jual sana, dia jual sini, yang penting sembuh. Itu pun dia udah jual semuanya, nggak sembuh dan akhirnya mati juga. Kenapa nyawa itu berharga? Amin. Tuhan bilang apa guna seorang punya dunia tapi dia kehilangan nyawa? Nyawa itu berharga. Karena itu sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus punya pengharapan. Katakan sama-sama, pengharapan. Apa itu? Kebangkitan. Kebangkitan. Contohnya siapa? Yesus. 3 hari sudah berkata, Tuhan sudah berapa kali katakan aku akan mati dan dikubur 3 hari dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Benar, Tuhan bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kita. Dia yang sulung di antara semua saudaranya. Dia jadi contoh bagi saudara dan saya. Sehingga kita beriman bukan kepada Tuhan yang mati, tapi kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Amin. Kalau hidup gak punya pengharapan, buat apa kita susah-susah berjuang hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan? Gak ada gunanya kita beribadah. Tapi karena kita tahu bahwa dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang sementara, maka kita berjuang hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan berkata, biarlah kita mempunyai jiwa seperti musafir, seperti perantau, sehingga hati kita tidak melekat kepada dunia ini, karena rumah kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini. Amin. Saudara jangan kecil hati kalau lihat saudara-saudara kita dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya harta benda, dia kaya raya. Jangan kecil hati. Lihat Lazarus dan orang kaya, ya, Lazarus yang miskin dan orang kaya. Sama-sama dua-duanya pada akhirnya mati. Betul apa enggak? Sama-sama, tapi yang membedakan Lazarus walaupun dia kekurangan, dia tetap bertahan dalam imannya, dia tetap hidup benar, dia tetap hidup kudus. Amin. Sama-sama dua-duanya mati. Dan saudara lihat orang kaya pada saat di kuburan, cuman yang bedanya cuman ya satu di San Diego Hills, yang satu di Pondok Ranggon, saudara. Itu pun cuma buat dapat penghormatan manusia supaya gengsinya naik. Itu pun seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan nggak lihat ini makamnya di San Diego Hills, maka dia berhak mendapat tempat VIP di surga, saudara. Tapi Tuhan lihat perbuatan-perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Amin. Amin. Ya, nah saudara yang terkasih, yang pertama adalah percaya, yang kedua pada waktunya Tuhan. Dua tiga pada waktu. Aduh Tuhan, kita pengen cepat-cepat. Semakin kamu pengen cepat, semakin Tuhan buat lambat. Kenapa Tuhan gak turutin kita? Karena Tuhan gak mau diatur. Dia penguasa, dia berhak, saudara, atas hidup kita. Dia berhak mengambil keputusannya sendiri tanpa ada seorang pun yang bisa mengganggu kita. Jadi bagian kita apa? Bagian saudara adalah percaya dan berserah kepada Tuhan. Katakan sama-sama, percaya dan berserah. Kalau kita belum hancur hati, kita pengennya ini, pengen itu, pengen sama-sama kita akhirnya kita ngatur Tuhan,
Bahkan kita ancam-ancam Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak tolong, saya gak usah gereja-gereja lagi. Gak usah gereja-gereja. Udah, Tuhan bilang, yang perlu siapa? Lu apa gua? Betul apa enggak? Sombong. Aduh, orang sombong gak akan masuk surga deh, saudara. Gak akan masuk. Memang yang paling susah dibentuk manusia itu kesombongan. Paling susah. Kalau orang udah mati bagi dirinya sendiri, dia mulai mikirin orang lain dan bukan diri sendiri. Dia mulai memikirkan melakukan kehendak Tuhan walaupun sakit bagi daging, mengampuni. Aduh Tuhan kau mengampuni, sedangkan saya nggak salah. Kok saya yang duluan harus mengampuni? Aduh saya korban, kenapa saya harus mengampuni? Saudara, jangan balas yang jahat dengan jahat. Aduh Tuhan, ini orang kalau nggak dibalas dia nggak ngerti, nggak bertobat. Justru orang dibalas orang jahat jadi tambah jahat, saudara. Betul apa enggak? Orang dunia kalau saudara dia keras, kita keras, dia tambah keras, saudara. Pasti. Tapi Tuhan bilang apa? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Seperti menumpuk bara api di atas kepala. Saudara mau jadi pelaku firman? Hidup benar dan kudus? Anak muda mau hidup benar dan kudus? Amin. Walaupun orang tuamu susah, tapi jangan jual dirimu. Jangan lihat, wah ini pasangan saya kaya nih, yang penting kaya dah. Saya udah hidup susah, udah bosen hidup susah. Saudara jangan lihat gitu. Nanti begitu saudara sudah menikah, saudara lihat karakternya, dia laki-laki hidung belang, baru saudara lihat sendiri, rasain sendiri. Amin. Yang dilihat itu laki-laki tanggung jawabnya, ya sama keluarga, ya. Kemudian perhatiannya, dia gak egois, cinta Tuhannya, takut Tuhannya, nah itu boleh dipilih. Demikian juga yang pria terhadap yang wanita. Ya, karena wanita sekarang semua kebanyakan pada matre, saudara. Ya, tapi kalau wanita yang mau diajak susah itu yang benar-benar saudara istri yang setia. Amin. Yang wanita mau jadi diajak susah gak? Kok diam nih wanitanya sekarang? Aduh, mau diajak susah gak? Oh yang amin udah mulai sedikit. Mau diajak susah gak? Amin. Aduh, bosen sama lu. Susah terus gua. Begitu ada yang deketin, kayaknya orangnya baik ya, udah baik kaya lagi ya. Wah, itu cuma di luar, saudara. Nggak bertahan lama pasti, saudara. Ya, bohong dia, egois, saudara. Betul apa enggak? Ya. Saudara, hati kita yang dinilai oleh Tuhan. Kalau kita nyambung sama Tuhan dengan hati Tuhan, maka pilihan kita pasti juga pilihan Tuhan. Yang orang tua juga jangan orang tua yang matre. Lihat pasangannya, boleh juga nih ya. Gue udah bosen hidup susah. Ya, boleh juga. Mungkin dia bisa memberi. Begitu nikah saudara, menantunya pelit, saudara. Gak pernah ngasih kaya tapi pelit, saudara. Makan hati, sakit hati dia, saudara. Ya, jangan lihat ke situ. Amin. Nah, saudara, yang kedua adalah menurut waktunya Tuhan. Bagi saudara Marta, Tuhan udah terlambat. Dan Marta berkata, oh ya Tuhan, dia akan bangkit nanti pada saat akhir zaman akan bangkit. Memang pada akhir zaman semua manusia akan dibangkitkan. Ya. Tetapi yang satu bangkit untuk menerima hidup kekal, yang satu bangkit untuk menerima hukuman kekal. Kebangkitan orang mati adalah hal yang pasti. Tetapi Tuhan Yesus katakan mereka yang berbuat baik, mereka akan bangkit dan menerima hidup kekal. Tetapi mereka yang berbuat jahat, mereka akan bangkit dan menerima hukuman kekal. Itulah kematian kekal. Saudara, kematian jasmani tubuh kita gak perlu takut. Katakan sama-sama, gak perlu takut. Saudara mau umur 100 tahun? Panjang umur? 100 tahun? Siapa yang mau 100 tahun? Oh. Saudara, saya pernah melayani orang yang sudah 90-an, 93, 94, bahkan sudah sampai 100. Anaknya itu seumuran saya tapi lebih lagi sekitar 70-an. Anaknya 70. Anaknya 70 tahun. Ya, 70 ada ya. 70 tahun.
Dan anaknya itu bilang ke saya, 70 tahun, Pak Restu, mama saya pengennya mati terus katanya. Kenapa? Dia udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan minta panjang umur ya. Nanti kalau dikasih Tuhan panjang umur 100 tahun, 150 tahun, ini keriput semua, saudara. Udah kayak zombie, badan tambah bongkok. Karena manusia batin akan semakin merosot. Tapi menurut waktunya Tuhan. Katakan sama-sama, menurut waktu Tuhan. Ini karena COVID. Ya, mama saya dipanggil Tuhan, bukan karena waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, masih hidup. Dan kalau masih hidup, harus jadi berkat. Amin. Itu berarti kalau masih hidup, gunakan kesempatan untuk bertobat. Karena nggak selamanya masih ada waktu kita. Ya. Yang kedua, menurut waktunya Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Siap diproses, siap sabar, siap bertekun dalam iman. Nih, nanti Tuhan lihat nih, yang bilang amin kencang-kencang. Aku akan proses dan bentuk kamu ya. Aduh Tuhan, gak kuat. Aduh Tuhan. Sampai kau mati buat diri sendiri. Saudara, kau udah mati. Kalau orang yang udah berserah itu gampang diatur kan? Tapi kalau masih berontak-berontak, kalau nyelamatin orang yang tenggelam di laut, saudara, kalau dia berontak-berontak, itu yang nolong itu sama-sama tenggelam dengan orang yang ditolong. Kenapa? Karena dia berontak, saudara. Tapi kalau dia berserah, ya dia berserah aja karena dia tahu yang menolong itu dia mampu, saudara. Maka begitu dia berserah, gampang diselamatkan. Sama kita dengan Tuhan. Katakan sama-sama, berserah kepada Tuhan. Karena iman itu termasuk penyerahan diri kita, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara mempercayakan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Jangan goyah. Akhir zaman akan datang masa yang sulit. Dan saudara akan diuji yang paling besar itu masalah ekonomi. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dapatnya cuma 100.000 buat 2 hari, ya cukup-cukupin lah. Atau cuma 10.000, 20.000, ya cuma dapat beras doang, gak apa-apa. Makan sama garam tuh saudara. Ya, gak apa-apa. Kalau hati damai. Aku tahu kekurangan, aku tahu kelimpahan. Iya. Gak ada yang rahasia. Kalau susah, ya bilang biasa. Pencobaan yang kualami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan. Dan apabila kau dicoba, itu akan memberikan kau kekuatan dan jalan keluar. Katakan sama-sama, itu biasa. Jadi kalau kekurangan, biasa. Jangan nanti kekurangan bersungut-sungut, begitu kelimpahan kita lupa Tuhan. Nah, jangan gitu. Amin. Saudara siap menghadapinya? Hidup dalam iman. Hidup dalam iman. Nah, saudara, itu yang terpenting. Banyak orang yang kandas imannya, tapi saudara gak boleh kandas iman. Kalau Tuhan izinkan kita puasa kepaksa, saudara, kita tetap hidup kok, saudara. Saudara lihat tuh kucing-kucing liar yang di jalan yang gak ada majikannya. Betul apa enggak? Di rumah saya itu banyak kucing liar, saudara. Gak ada majikannya. Tapi kucing itu hidup, saudara. Pernah kucing yang di rumah yang kita pelihara, saudara, ya, itu hilang, saudara. 2 minggu hilang. Kalau di rumah kan begitu masuk rumah, meow, meow. Oh, minta makan dia pasti, saudara. Anak saya udah siapin makanan kaleng, saudara, sama peletnya, saudara. Pokoknya udah pagi, jadwalnya udah ada semua, saudara. Meow, meow. Nangis terus. Tapi selama hilang 2 minggu, saudara, akhirnya kan ketemu. Kok dia hidup ya? Tapi beda orang yang hidup manja dengan hidup yang bertahan. Itu lebih dewasa orang yang hidup bertahan. Betul apa enggak, saudara? Ya, karena dia tahu kehidupan itu perjuangan.
Kucing aja saudara, itu masih bisa hidup. Nggak ada yang pelihara dia. Justru saya perhatikan kucing liar dia lebih kuat dari kucing rumahan. Betul apa enggak? Lebih galak dia saudara. Yang kedua, kok lebih gemuk? Lebih gemuk saudara. Yang ketiga lebih tough. Tough itu apa? Tahan banting. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Tuhan enggak menjanjikan kita hidup mudah, tapi Tuhan menjanjikan kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saudara mau kuat terus? Amin. Di saat mau lemah, Tuhan kuatkan aku. Di saat mau lemah, saudara datang sama Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Jangan kita udah ditolong kemudian ada masalah lagi yang baru, kita khawatir, takut lagi, bersungut-sungut lagi. Udah ditolong bersyukur, kemudian lupa lagi, ngadepin masalah lagi, bersungut-sungut lagi. Jangan seperti itu. Ingat semua kebaikan Tuhan. Justru itu ujian. Katakan sama-sama, ujian. Amin. Yang ketiga, bersyukur. Ya. Nah, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Tuhan? Yang ketiga, bersyukur. Katakan yang keras. Bersyukur. Wah, saudara, mantap ya. Yohanes 11. Ya. Ayat 41. Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkanku. Bersyukur. Jadi saat Yesus menghadapi yang di depannya kematian, saudara, Tuhan bersyukur. Kenapa? Karena lewat masalah ini, aku mau menyatakan kuasa. Amin. Jadi cara pandangmu diubah. Nah, kalau memang belum mengalami kuasa Tuhan, biasanya yang pertama Tuhan kasih adalah kekuatan. Katakan sama-sama 2, 3. Penghiburan. Walaupun kita jawabannya belum, tapi jangan anggap enteng kekuatan. Banyak orang yang lemah akhirnya dia bunuh diri, putus asa. Tapi kenapa saudara mengalami kesusahan, banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak pergumulan, saudara bisa kuat? Bisa tetap setia ibadah, bisa tetap bertekun dalam Tuhan, bahkan bisa tersenyum, bukan munafik. Karena kita tidak mau dikasihani orang. Gimana keadaanmu? Susah. Itu namanya saudara orang yang pengen dikasihani. Kita hanya hancur hati saat kita di hadapan Tuhan. Amin. Orang lihat kayaknya hidup lu gak ada masalah ya. Belum tahu lu ya. Amin. Kok senyum-senyum terus? Kalau mau diceritakan dari ujung A sampai Z itu semua gak habis-habis. Betul apa enggak? Aduh. Tapi kalau kita ceritain masalah kita, keluhan-keluhan kita, akhirnya saya mau tanya, tambah beratkah beban hidupmu? Hah? Tapi kalau kita ceritain di hadapan Tuhan, tambah enteng apa enggak? Hah? Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya. Nih anak belum dekat-dekat sama gua. Biar nanti hatinya hancur dulu baru dekat. Wah, nangis-nangis, Tuhan tolong. Begitu dekat Tuhan dari tolong, balik lagi. Lupa lagi. Ya Tuhan gak mau seperti itu. Amin. Bersyukur. Ya. Nah saudara, ya, yang ketiga adalah bersyukur. Saudara, yang saya pelajari di sini, ya, tentang bersyukur, saudara, mengucap syukur, ya, percaya sebelum melihat itulah bersyukur. Kita belum melihat, ya, namun kita percaya itulah bersyukur. Katakan sama-sama, bersyukur. Amin. Ya, saudara, percaya sebelum melihat itulah bersyukur. Kita belum melihat tangan Tuhan bekerja, tapi kita bersyukur, Tuhan Kau sudah kasih kekuatan.
Sehingga pada saat kita, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau baik. Bagaimana kita bisa bersyukur? Saudara, kita lihat, oh iya pagi-pagi, maaf kita bisa ke belakang, puji Tuhan. Ya, ternyata bisa melepaskan hajat, saudara. Karena banyak orang yang gak bisa melepaskan hajatnya, saudara. Maaf kata, kita pipis saja, bersyukur. Karena banyak orang juga yang gak bisa pipis. Betul apa enggak? Halo, saya di kamar mandi, saudara. Begitu saya mandi, kena air segar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Halo, betul apa enggak? Jangan ya, karena banyak orang yang nggak bisa dapat air, saudara. Dia mesti berjuang di padang gurun. Dia gali. Yang dapat itu bukan air yang bening, air kotor. Itu pun diangkut sama-sama, dibagi-bagi dan dibawa berkilo-kilometer, saudara. Mandi segar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun masalah ada, tapi itu membuat kita jadi kuat. Saudara mau bersyukur? Amin. Pagi-pagi ada pisang goreng. Ada pisang goreng makan. Terima kasih Tuhan. Jadi bersyukur atas apa yang ada, bukan yang tidak ada. Yang setuju katakan amin. Kalau yang nggak ada pasti nggak bisa bersyukur. Betul apa enggak? Tapi kita bersyukur atas apa yang ada, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Bisa nafas. Terima kasih Tuhan. Karena banyak orang juga yang pakai oksigen. Betul apa enggak? Bersyukur dalam segala hal. Mau susah, mau senang, pokoknya dalam segala hal. Karena kita percaya dalam segala hal Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama bersyukur. Ini di zaman sukar sulit ini mesti banyak bersyukur. Praktek ya sekarang. Coba solek kiri kanan, praktek ya. Bilang sama diri sendiri, praktek. Saudara mandi, segar, puji Tuhan, terima kasih. Saudara ke belakang, puji Tuhan. Saudara bisa pipis, puji Tuhan. Pokoknya puji Tuhan lah. Semua puji Tuhan lah. Amin. Lihat pisang goreng di depan meja, puji Tuhan. Kalau masalah kita pikirin gak habis-habis. Betul apa enggak? Orang beriman itu bersyukur. Orang gak beriman itu bersungguh-sungguh. Saudara orang beriman gak? Coba orang beriman. Berarti harus apa? Kalau gak beriman? Nah begitu udah mulai sungguh-sungguh. Dasar ya Allah. Emosi saudara. Itu gak beriman. Hasilnya beda. Satu bersyukur, satu bersungguh. Coba saudara bandingin. Pengaruh apa di hati? Betul apa enggak? Beda, pasti beda. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Katakan sama-sama, itu kekuatan. Orang dunia akan bingung sama kita. Kok kamu susah bisa bersyukur ya? Itulah orang beriman. Saya belum melihat tapi saya percaya. Halo? Itu yang pertama. Itulah orang beriman. Saya mensyukuri apa yang ada dan bukan yang tidak ada. Amin. Dalam praktek, saudara, kalau itu dilakukan, tenang hidup kita. Disakitin orang, dasar dia ya. Aduh, Tuhan ingetin tak boleh. Kamu kan udah doa minta kesabaran. Tuhan kasih apa? Ujian. Orang yang ngeselin kita, saudara. Ternyata kita gagal di situ, saudara.
Nggak mungkin Tuhan langsung kasih, kamu minta kesabaran ya? Ini, belum. Berubah. Emang Tuhan simsalabim berubah. Tuhan ciptakan proses. Amin. Kalau berhadapan dengan Tuhan pasti berhadapan dengan proses. Ingat, ulat menjadi apa? Kepompong menjadi? Kalau jadi kupu-kupu indah apa enggak? Indah. Saudara mau menjijikan atau yang indah? Nah kalau orang dekat-dekat kita, nggak mau dekat, itu menjijikan, masih ulat kamu ya. Tapi kalau orang dekat dia pengen dekat sama kita. Kenapa? Dekat sama dia adem, ayem, saudara. Tentrem, ayem tentrem, saudara. Amin. Ah ini kupu-kupu indah. Amin. Ya. Bersyukur. Katakan sama-sama bersyukur. Kita akan bangkit lagi. Kita akan nyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian, saudara. Yang CD-nya boleh ditayangkan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih setiamu. Sudah ada CD-nya? Ya. Ku bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setiamu, atas kasih setiamu padaku. Dengan apakah ku balas kasihmu, segala kebaikanmu padaku. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, sucilah Tuhan. Sembah Dia saudara. Sembah, sembah Tuhan, Raja, Raja, segala raja. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak dimuliakan ya Tuhan Yesus. Boleh nadanya direndahkan. Angkat tangan. Kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Sembah, sembah, sembahlah Tuhan, Raja, Raja, segala raja. Katakan Kau yang layak. Kau yang layak dipuji dan disembah, Kau yang layak, Kau yang layak dimuliakan selamanya.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, kita akan menyambut perjamuan kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memperingati kematian-Mu untuk menebus segala dosa-dosa kami. Roti lambang tubuh Kristus dan air anggur melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi kami. Bukti kasih-Mu Tuhan, menebus segala dosa kami, supaya kami diselamatkan menerima pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat karya salib-Mu ya Tuhan. Kuduskan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus dengan iman kami sambut Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Katakan, bukan dengan barang, bukan dengan barang pada awalnya dosamu, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, bukan dengan emas perak, awalnya menebus hidupku. Dan pengorbananmu
Allah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur ini, kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, baiklah kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu sampai ke dalaman hati kita, dan kita mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Saya berikan kesempatan saudara berdoa secara pribadi. Terima kasih. Baik, kita angkat roti di atas kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum makan dalam Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita minum dalam Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Kuduslah Tuhan, suci. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan yang benar. Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Kau yang layak dimuliakan yang benar. Angkat kedua tangan kita. Biarlah setiap pertolongan Tuhan, anugerah kasih setia Tuhan yang kami alami, segala kebaikan-kebaikan-Mu atas hidup kami, itu akan mengarahkan kami untuk hidup mempermuliakan Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang layak dipuji dan dimuliakan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, yang studi. Tuhan yang sertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh menggema di dalam hati kami, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah padamu memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan pertolongan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dia percaya, sama-sama katakan amin. Silakan saudara. Kita bersyukur buat lawatan Tuhan pada pagi hari.